Jujur aja pas awalnya aku ngebacain kasus soal ini memang gila banget ya. Makanya kasus ini memang menggemparkan dunia, bahkan sampai ke Indonesia juga. Karena semuanya memang kaget ternyata ada orang segila mereka. Ini mereka sekeluarga loh. Dan dari kasus ini juga khususnya polisi yang udah menyelidiki soal kasus ini, yang kayaknya nggak akan mau lagi sih ngelihat seumur hidupnya. Ya karena memang saking gilanya apa yang udah mereka lakukan gitu loh. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas dari awal sampai akhir nih kayak gimana kasusnya. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Nah jadi siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman udah santuy. Nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Chai Tianfeng yang dikenal dengan nama panggung Abby Choi yang merupakan influencer dan model yang terkenal asal Hong Kong nih. Abby ini juga itu berasal dari keluarga kaya ya, keluarga pengusaha, karena bapaknya ini bos bisnis konstruksi bangunan yang berbasis di Tiongkok. Sedangkan Abby Choi lahir dan tumbuh di Hong Kong. Sejak remaja Abby ini memang udah tinggal mandiri nih di Hong Kong karena orang tuanya tinggal di Tiongkok. Sejak ini juga karena talentanya dia ini sukses jadi model untuk beberapa brand besar dengan lingkup internasional dan jadi model di beberapa majalah terkenal dunia juga nih. Dan Abby ini juga itu salah satu model asal Hong Kong yang ikut serta di Paris Fashion Week. Belum lagi ya dia ini tuh seorang influencer di Instagram. Berkat ini semua sampai dia ini tuh berhasil punya total kekayaannya itu sebesar 100 juta Hong Kong dolar, atau kalau dirupiahkan itu sebesar 195 miliar rupiah. Dan dari kesuksesannya ini Abby ini sering berdonasi di komunitas amal untuk melindungi anjing dan kucing liar yang ada di Hong Kong. Sampai akhirnya dia pun mendirikan komunitas amalnya sendiri yang bernama Paumer. Ini juga komunitas yang melindungi hewan liar yang ada di Hong Kong, itu kayak kucing dan anjing. Lalu di tahun 2012 saat usianya masih 18 tahun, Abby ini menikah dengan seorang lelaki pengangguran nih yang bernama Alec Kwong. Nah tapi pernikahan mereka nggak lama ya, karena setelah mereka punya 2 anak akhirnya mereka pun cerai nih di tahun 2015. Lalu setahun kemudian di tahun 2016 Abby ini menikah lagi nih dengan Chris Tam yang seorang anak sekaligus pewaris salah satu restoran terbesar yang ada di Hong Kong yang bernama Tam Jai Samgor Mixian yang udah punya 156 cabang di seluruh Hong Kong. Tapi pernikahannya dengan Chris Tam itu nggak resmi terdaftar secara hukum, biarpun pesta pernikahannya itu emang dirayakan cukup gede gitu ya di tahun itu. Dengan Chris Tam ini akhirnya dia pun itu punya 2 anak lagi. Nah jadi sampai sekarang anaknya itu ada 4. 2 anak pertamanya itu dari Alec Kwong dan 2 dari Chris Tam. Jadi biarpun saat itu Alec dan Abby udah resmi cerai ya, tapi hubungannya dengan Alec dan juga dengan keluarganya Alec itu masih cukup harmonis. Bahkan Abby ini itu tetap masih membiayai hidupnya Alec dan keluarganya. Setiap bulan loh dia ini kirim uang untuk Alec dan keluarganya. Bahkan Abby juga itu sampai ngebeli flat mewah di Kadori Hill, yang mana ini apartemen eksklusif yang cukup mewah, dan ini dia beli itu untuk tempat tinggal Alec Kwong dan keluarganya, yaitu bapaknya Alec yang bernama Kau Kwong, ibunya dan juga kakaknya si Alec ini yang bernama Anthony Kwong. Dan karena nggak punya kerjaan ya, Abby ini sampai ngasih kerjaan loh untuk Anthony Kwong untuk jadi supir pribadinya yang khusus untuk antar jemput anak-anaknya sekolah. Tapi biarpun cuma jadi supir, Anthony ini itu selalu diperlakukan baik dengan Abby, bahkan udah dianggap kayak keluarga sendiri. Bahkan ya Anthony ini sampai digaji dengan gaji yang cukup tinggi banget untuk seorang supir. Nah tapi aku nggak nemu ya jumlah pastinya berapa. Yang pasti dari gajinya Anthony ini sampai bisa ngebeli apartemen sendiri nih di Hong Kong. Karena harga apartemen atau rumah di Hong Kong itu salah satu yang termahal di dunia gitu loh, kalau dibandingkan di kota atau negara lain yang ada di planet ini. Jadi kalau seorang supir bisa ngebeli apartemen di Hong Kong dengan gajinya yang seorang supir, ya itu udah cukup prestasi gitu ya hitungannya. Jadi semua yang udah dikasih Abby ini untuk Alec dan keluarganya ini bener-bener karena dasar rasa pedulinya untuk keluarganya Alec ini yang mantan suaminya. Biarpun berdasarkan hukum di sana ya, Abby ini tuh nggak punya kewajiban untuk membiayai dan menafkahin Alec dan keluarganya. Tapi justru kebaikannya inilah yang ngebuat maut mengintai Abby ini. Karena ternyata keluarganya Alec ini memang keluarga yang sangat-sangat berbahaya dan juga keluarga yang cukup bermasalah. Karena bapaknya Alec ini awalnya seorang polisi dengan pangkat sersan tuh di Hong Kong. Nah tapi akhirnya dia pensiun dini di tahun 2005 karena kasus pelecehan. Dan saat itu juga bapaknya Alec ini ternyata punya selingkuhan. Nah yang nanti ya selingkuhannya ini juga terlibat nih di kasus ini. Dan Alec juga ternyata orang yang cukup bermasalah, karena Alec ini ya ternyata dia ini tuh buron selama beberapa tahun terakhir karena melakukan penipuan dan melarikan uang itu sebesar 5 juta Hong Kong dolar, atau kalau dirupiahkan itu sebesar 9,7 miliar rupiah. Tapi anehnya Alec ini nggak pernah ditangkap. Bahkan dengan bebasnya dia bisa traveling kemanapun dia mau sekaligus flexing, karena dia memang suka banget gitu ya pamer gaya hidup mewahnya. Yang sebenarnya
sebenarnya semua uangnya itu dari hasil tipu-tipu dan uang bantuan dari si Abby. Karena saat itu Alec ini memang nggak punya kerjaan dan nggak punya pemasukan. Terus kakaknya si Anthony ini juga ya, ini sama nih, yang hidup cuman bermodalkan rasa kasihan dari Abby. Nah tapi dia ini sering banget nih flexing, nunjukin atau pamer gitu ya gaya hidup mewahnya, dan juga pamer mobil barunya yang super duper mahal gitu ya, dan juga sering nunjukin traveling ala-ala sultan. Nah semuanya ini dia bisa lakukan ya berkat bantuan rasa iba dari Abby sebenarnya. Jadi peran Abby di sini cukup besar gitu ya untuk kesejahteraan mereka ini sekeluarga. Nah tapi kalian bakal kaget gimana balasan mereka untuk Abby. Jadi semua kasusnya ini bermula saat Abby berencana mau ngejual apartemen yang udah dia beli untuk tempat tinggal keluarganya Alec. Kenapa dijual? Karena awalnya Abby ngebeli apartemen itu seharga 2,1 juta dolar Hong Kong, dan di tahun 2023 ini ya calon pembelinya yang minat banget dengan apartemen itu nawarin harga yang jauh lebih mahal, yaitu seharga 7,3 juta dolar Hong Kong. Yang artinya kalau apartemen itu dijual, Abby ini dapat keuntungan itu sebesar 5,2 juta dolar Hong Kong, atau kalau dirupiahkan itu sebesar 10 miliar rupiah. Karena inilah Abby berencana mau ngejual apartemen itu. Nah tapi sebagai gantinya ya, Abby juga sebenarnya itu udah siapin apartemen baru untuk tempat tinggal Alec dan keluarganya. Tapi ternyata Alec dan keluarganya nggak terima dan nggak mau dengan apartemen yang baru karena harganya yang lebih murah dan letaknya juga bukan di wilayah perkotaan. Nah tapi cara mereka menolak itu bukan dengan kata tidak, tapi mereka di sini justru merencanakan untuk menghabisi Abby. Dan alasannya untuk menghabisi Abby bukan soal apartemen itu aja, karena di situ mereka mulai berpikir ya, kalau Abby meninggoy, mereka ini akan dapat keuntungan yang luar biasa. Karena kalau Abby meninggoy, seluruh harta kekayaannya itu akan diwariskan untuk kedua anak mereka, itu anaknya Abby dan anaknya Alec. Lah kenapa gitu? Kan Abby punya 2 anak lagi dengan suami barunya. Emang iya, Abby punya 2 anak lagi dengan suami barunya. Tapi kalian ingat kan, kalau pernikahannya dengan suami barunya itu nggak resmi, nggak terdaftar secara hukum. Jadi di mata hukum, anak yang sah untuk mendapatkan warisannya ya anaknya yang sah secara hukum, yaitu kedua anaknya dengan Alec. Karena saat dia nikah dengan Alec, emang nikah yang resmi dan terdaftar secara hukum. Nah dari celah inilah yang ngebuat sekeluarga serakah ini, keluarga yang nggak tahu diri ini ya, jadi buta hati untuk merencanakan mengeksekusi Abby, mengakhiri hidupnya Abby demi merampas semua hartanya Abby ini. Yang akhirnya semua rencana itu pun dijalankan di hari Selasa tanggal 21 Februari kemarin, tepatnya di jam 2 siang. Yang saat itu Abby mau melakukan aktivitas biasanya, jemput anak-anaknya pulang sekolah di Hong Kong Science Park, yang diantar supirnya yaitu Anthony Kwong ini dengan mobil Alphard putih miliknya Abby ini. Saat di jalan mau ke sana ya, saat melewati sebuah terowongan yang sepi, ternyata Alec dan bapaknya udah nunggu di terowongan itu dan masuk ke mobilnya Abby, yang awalnya sempat ngebuat Abby kebingungan. Dan disinilah mereka bertiga mengeksekusi Abby di dalam mobil itu dengan mukul bagian belakang kepalanya itu dengan benda tumpul sampai si Abby ini bener-bener nggak bergerak lagi. Setelah itu barulah Alec dan bapaknya pindah dari mobil Abby ke mobil mereka yang juga Alphard warna putih. Setelah itu mobil mereka pun jalan beriringan menuju ke satu gedung 3 lantai yang udah mereka siapkan sebelumnya, yang khusus untuk melenyapkan tubuh Abby di sana. Yang emang ini serem banget sih cara mereka melenyapkan tubuhnya Abby ini. Nah tapi soal ini nanti aku jelasin secara detail. Tapi di sisi lain yang masih di hari yang sama ya, tepatnya di jam 4 sore, keluarga suaminya yaitu si Kristam ini ya sadar kayaknya ada yang gak beres dengan Abby. Karena anak-anaknya Abby saat itu sampai sore masih belum ada yang jemput juga, karena gak biasanya ya Abby menghilang kayak gini. Nah karena ini ya keluarganya Kristam pun khawatir dan akhirnya ngelapor ke polisi. Dan saat itu juga polisi langsung melakukan pencarian dan ngecek CCTV, yang mana menurut rekaman CCTV apartemennya Abby ini ya, kalau Abby terakhir kali terlihat itu dijemput Anthony, si supir pribadinya. Karena ini Anthony pun akhirnya diperiksa. Nah tapi di pengakuannya ya, saat itu katanya kalau dia ini memang ngantar Abby, yang mana di situ Abby ini minta diantar ke sebuah taman. Nah tapi di tengah jalan Abby tiba-tiba minta berhenti dan tiba-tiba turun tuh dari mobil. Nah setelah itu ya katanya dia ini kehilangan jejak Abby, pengakuannya kayak gitu. Tapi pas polisi minta bukti dari dashcam mobilnya, ternyata dashcam di mobil itu udah rusak karena kecabut, yang emang mencurigakan banget. Yang mana disinilah awal mula polisi mulai curiga nih dengan si Anthony ini, karena dashcamnya itu kelihatan kayak sengaja dicabut dalam keadaan panik dan terburu-buru. Jadi sisa patahannya pun di situ masih ada, yang emang kelihatan baru banget tuh patahannya. Karena ini Anthony pun ditahan polisi dan polisi pun terusin menyelidiki gitu ya melalui CCTV, yang akhirnya nih kelihatan lagi mobil Abby yang kerekam CCTV jalan yang diikutin dengan mobil yang sama menuju ke sebuah gedung 3 lantai yang ada di desa Lung Mei. Dan saat itu juga polisi pun langsung mendatangi gedung 3 lantai itu. Nyampe di sana ya ternyata mobil miliknya Abby
Ebi itu masih terparkir tuh di depan gedung itu. Dan polisi juga nemuin beberapa titik noda bercak merah gitu loh yang ada di mobilnya Ebi, yang kelihatan itu kayak berusaha dihapus tapi nggak begitu bersih. Yang mana karena ini ya polisi pun pasti makin curiga lagi. Setelah itu polisi pun masuk dan meriksa gedungnya. Di lantai satunya ya polisi langsung dikejutkan dengan temuan alat-alat pemotong daging. Itu kayak gergaji listrik, alat giling daging, palu, dan beberapa pisau daging. Dan juga ditemukan jas plastik dengan bercak noda merah. Sampai gedung itu yang sebenarnya dalam keadaan kosong itu kelihatan kayak gedung tempat sembelih ternak, karena memang ditemukan banyak bercak merah itu ada di mana-mana. Polisi pun terus meriksa gedung itu setiap incinya sampai polisi nemuin petunjuk yang lebih jelas lagi. Yang mana polisi di situ nemuin KTP, kartu kredit, sampai tas milik Ebi. Tapi bukan cuma itu aja nih yang ditemuin polisi, karena yang paling membuat polisi memang bener-bener kaget banget ya. Polisi di situ nemuin kulkas yang ternyata berisi potongan kaki Ebi. Nah tapi potongan tubuh lainnya saat itu masih belum ditemukan. Polisi pun terus menelusuri lagi bagian dalam gedung itu dengan penuh hati-hati. Sampai akhirnya polisi pun nemuin lagi satu panci besar yang berisi sup lengkap dengan potongan sayur dan wortelnya yang dipenuhin kuah yang udah dingin. Sampai lemak supnya itu udah berbentuk gel itu di permukaan kuahnya. Yang awalnya polisi di sana sempat ngira itu normalnya sup biasa aja. Nah tapi setelah diperhatikan lebih teliti lagi, di sup itu ternyata banyak helai rambut manusia. Setelah dicek, ternyata di dalam sup itu mereka nemuin kepala dan tulang iganya Ebi yang udah nggak ada dagingnya lagi. Asli sih, ini gila banget. Mungkin ya polisi semua yang ngelihat itu yang ngebuat mereka trauma gitu ya dengan sup seumur hidupnya sih kayaknya. Gila sih. Dan di situ juga polisi nemuin beberapa potongan dagingnya Ebi ini yang disimpan di beberapa wadah kecil. Nah tapi sisa tubuh lainnya yaitu kayak badan dan kedua tangannya saat itu masih belum juga ditemukan. Lalu di situ polisi pun terusin melakukan pencariannya ya untuk nyari sisa tubuhnya, dan juga langsung meriksa dan nangkap Alek dan kedua orang tuanya. Nah tapi saat kedua orang tua Alek ditangkap di apartemennya, Alek saat itu nggak ada di sana karena udah melarikan diri. Tapi setelah melakukan pencarian, akhirnya Alek pun ditangkap nih di dermaga yang saat itu dia ini mau melarikan diri, mau keluar dari Hong Kong, yang udah ngebawa uang tunai sebesar 500.000 Hong Kong dolar, atau kalau dirupiahkan itu sebesar 973 juta, dan juga ngebawa beberapa jam mewah yang senilai 4 juta Hong Kong dolar gitu ya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 7,7 miliar rupiah. Bahkan karyawan penyewa kapal pesiar yang bernama Lam, kenalannya Alek ini, yang berniat mau membantu Alek untuk melarikan diri pun akhirnya dia pun ditangkap. Tapi di sisi lain polisi terus menyelidiki di mana sisa tubuhnya Ebi, yang akhirnya ya polisi nemuin lagi nih rekaman CCTV yang merekam Anthony yang sedang membawa plastik putih besar tuh keluar dari gedung 3 lantai ini dan memasukkannya ke mobil Alphard yang warna putih, yang ternyata plastik itu berisi sisa tubuhnya Ebi. Dan pengakuannya juga ya, plastik itu udah dia buang ke pusat pembuangan sampah yang ada di Hong Kong yang seluas lebih dari lapangan sepak bola. Tapi saat polisi melakukan pencarian sisa tubuhnya Ebi di pembuangan sampah ini, polisi pun sama sekali nggak nemuin sisa tubuhnya, yang padahal ya kasus ini sampai melibatkan 150 detektif terbaik di Hong Kong. Karena ini mereka semua didakwa hukuman terberat di Hong Kong, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Dan si ibu ini juga ini dihukum juga nih karena udah melindungi para pelaku yang sebagai keluarganya dengan ngasih keterangan palsu saat polisi meriksa mereka. Dan ibunya juga ternyata tahu semua rencana ini sejak awal dan juga menyetujui semua rencananya. Dan semua perencanaan ini emang sepenuhnya diatur dan diotakin dengan si bapaknya Alek ini. Kenapa? Karena kalian ingat kan, bapaknya Alek ini tuh mantan polisi, dan selama menjadi polisi beberapa tahun sebagai kepala investigasi, bapaknya ini merasa udah menguasai investigasi polisi. Bapaknya juga sejak awal udah meyakinkan keluarganya kalau rencana ini akan berhasil, bahkan gak akan terendus kepolisian. Yang ternyata ya mereka salah. Ternyata bapaknya itu gak sehebat yang mereka pikirkan. Oh ya, dari kasus ini juga ada satu wanita yang bernama Eng yang sebagai selingkuhan bapaknya Alek yang juga tertangkap nih karena terlibat menyiapkan gedung 3 lantai tadi untuk mereka, yang emang